Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sri Rahayu. Saya mahasiswi KKN 46 di Merancang Ulu. Jadi di sini saya membawakan sebuah materi, yaitu motivasi berwirausaha bagi remaja. Mengapa saya mengambil materi ini? Yang pertama, yaitu agar kita tahu menghargai waktu dan kerja keras. Kemudian kita mengerti cara mengambil resiko. Yang ketiga, kita dapat berwawasan luas. Yang keempat, kita dapat mengelola sebuah anggaran. Dan yang terakhir, kita dapat belajar menjadi seorang pemimpin. Kemudian, apa pengertian dari wirausaha itu? Jadi wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui cara berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, apa sih manfaat dari berwirausaha itu? Jadi manfaatnya itu kita dapat membuka kesempatan kerja untuk orang lain yang pengangguran. Kemudian kita memiliki pendapatan sendiri, relasi kita semakin luas, wawasan kita bertambah, dan hobi kita dapat tersalurkan. Jadi tujuan dari program kerja saya ini adalah saya ingin memunculkan keinginan dan semangat baru untuk para saudara-saudara saya yang ada di Merancang Ulu untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kemudian ada 3 sikap yang harus dilakukan oleh para wirausaha. Yang pertama itu jujur. Dalam arti pengusaha harus berani mengemukakan kondisi dia sebenarnya dalam menjalankan sebuah usaha, dan pengusaha harus melaksanakan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, mempunyai tujuan jangka panjang. Seorang pengusaha harus mempunyai gambaran yang jelas mengenai perkembangan akhir dari usaha yang ia laksanakan. Jadi hal ini dapat memberikan motivasi kepada para wirausaha untuk mendapatkan atau melakukan kerja terus walaupun harapan dia itu belum terpenuhi, tetapi dia harus bekerja lebih keras untuk memenuhi tujuan dari dibukanya sebuah usaha tersebut. Kemudian yang ketiga, para pengusaha harus selalu taat berdoa dan rajin berusaha kepada Tuhan untuk meminta apa yang diinginkan. Jadi ada istilah manusia yang berusaha, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Dengan demikian, berdoa dan berusaha merupakan salah satu cara terbaik bagi para wirausaha untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Selanjutnya, kompetensi yang perlu dimiliki oleh wirausaha. Yang pertama itu ada knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Jadi para wirausaha harus tahu dia itu ingin usaha apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, knowing the basic business management. Jadi untuk membuka sebuah usaha, maka kita memerlukan pengelolaan bisnis atau manajemen. Jadi pengusaha harus bisa merencanakan usaha, mengorganisasikannya, mengontrolnya, dan mengawasi usaha tersebut. Selanjutnya ada having the proper attitude, yaitu para wirausaha harus memiliki attitude atau sikap yang sempurna, di mana jika dia menjalankan sebuah usaha, dia tidak setengah hati. Jika dia melayani seorang customer, maka dia harus melayani dengan sepenuh hati dan tidak sombong. Kemudian yang keempat, having adequate capital, yaitu pengusaha selain memiliki modal yang cukup, dia juga harus memiliki kepercayaan dan keteguhan hati yang menjadi modal utama jika ingin membuka sebuah usaha. Oleh karena itu, jika ingin
membuka sebuah usaha, maka harus cukup uang, tempatnya, dan mental kita. Yang kelima, ada managing finance effectively, yaitu harus memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Jadi, seorang pengusaha harus bisa mengelola keuangannya dari pengeluarannya, pemasukannya berapa. Pengusaha harus tahu agar pengusaha tersebut tidak rugi. Kemudian yang keenam, ada managing time effectively, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin. Jadi seorang wirausaha harus dapat mengatur dan menepati waktu yang dibutuhkan demi kelancaran usaha tersebut. Kemudian ada managing people, yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, atau memotivasi, mengendalikan orang-orang dalam menjalankan suatu usaha. Jadi jika sudah mempunyai usaha yang cukup besar, maka seorang wirausaha harus mempunyai karyawan. Jadi kita sebagai wirausaha harus bisa mengatur atau mengarahkan karyawan kita untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memajukan bisnis kita. Kemudian ada staffing customer by providing high quality product. Jadi di sini kita harus memberikan kepuasan kepada para pelanggan dan konsumen kita dengan cara menyediakan barang yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan para pembeli. Selanjutnya, yang terakhir, kita harus tahu strategi cara bersaing kita. Jadi para wirausaha harus bisa mengetahui apa aja kelebihan dari pesaing-pesaing di luaran bisnis. Jadi perlu menggunakan analisis SWOT. S-nya itu strength. Jadi kita harus tahu apa kekuatan dari bisnis kita. Weakness, kita harus tahu kelemahan dari bisnis kita itu apa, dan kita harus mencoba untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Kemudian ada opportunities, peluang. Jadi kita harus bisa membaca peluang untuk menarik para konsumen agar belanja atau datang ke tempat bisnis kita. Kemudian third, itu ancaman. Jadi kita harus tahu strategi-strategi para pesaing kita apa, seperti itu. Kemudian gimana cara membuat peluang bisnis? Jadi yang pertama harus melihat peluang dari diri sendiri. Kita harus tahu skill kita itu apa. Yang kedua, mencari tahu kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi kita jika ingin memulai sebuah bisnis, maka kita dapat melihat apa sih yang dibutuhin sama masyarakat di sekitar kita, yang kira-kira kebutuhan itu akan selalu ada. Jadi masyarakat akan selalu butuh terus. Dengan itu bisnis kita insya Allah akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, terus mengembangkan pengetahuan tentang apa yang sedang trending saat ini. Yang keempat, memulai dari hobi. Misalnya jika hobi kita menjahit, maka kita harus menekuni hobi kita supaya hasil dari hobi kita itu dapat menjadikan uang atau dapat menjadi nilai yang berguna. Kemudian bekerja sama dengan bisnis lainnya. Kemudian kita harus mencoba sesuatu yang baru dan jangan sampai kita meniru. Selanjutnya, ini adalah contoh pengusaha muda yang ada di Indonesia yang saat ini dia telah sukses. Dia adalah Yasa Singgih. Jadi dia dengan brandnya yaitu Men's Republic. Jadi dia ini berjualan dengan online. Dia berjualan kaos-kaos untuk pria, banyak sekali, tetapi dia khusus untuk pria secara online
dan dia pun akhirnya mendapatkan omset yaitu mencapai 30 juta rupiah per bulannya. Dia juga mengalami jatuh bangun dalam membangun sebuah usahanya itu, tapi dia tetap berusaha secara semaksimal mungkin. Akhirnya dia bisa sesukses sekarang. Setelah dia sukses, dia banyak diberi kesempatan untuk menghadiri berbagai acara seminar, dan di situ dia memotivasi orang-orang yang ingin berusaha atau ingin membuka sebuah usaha atau bisnis. Itu tidak perlu takut untuk mengambil resiko. Selanjutnya di sini ada yang terakhir, ada motivasi. Jadi gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita sudah berani untuk mencoba. Kemudian ada 8 kunci sukses, yaitu passion, kerja, fokus, motivasi, ide dan pengembangan diri, serta melayani dan tekun. Jadi kita harus menjadi seseorang yang bisa menerapkan 8 kunci sukses ini, maka insya Allah bisnis kita dapat berjalan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara semua di sana. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang kurang pas di hati para pendengar saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.